Hai semuanya, pada hari ini kita akan membuat vlog yang dimana vlog ini mengenai tentang keseimbangan atau memahami konsep gizi seimbang untuk hidup yang lebih sehat. Nah, untuk vlognya sendiri mungkin akan membahas tentang konsep gizi yang sangat penting untuk mendukung kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Nah, gizi seimbang bukan hanya sekedar mengonsumsi makanan yang seperti ikan, nasi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Namun, kita harus juga mengatur tentang konsep keseimbangan. Nah, konsep keseimbangan sendiri adalah mengonsumsi makanan bergizi, tetapi juga harus mengaturnya dengan tepat agar tubuh kita dapat mendapatkan asupan yang seimbang dari berbagai gizi yang dibutuhkan. Nah, apa saja sih gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Salah satunya seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Namun mohon maaf, dengan kondisi saya yang kurang sehat, mungkin nanti ada kayak suara-suara yang memang agak sedikit mengganggu. Namun mohon dimaklumi terlebih dahulu. Nah, mungkin kita mulai dengan satu pertanyaan. Mengapa sih kita harus mengetahui apa itu gizi seimbang? Nah, dengan kita mengetahui gizi seimbang, kita dapat mengontrol ataupun mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita, baik itu mineral, karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana sih cara mengaturnya dan bagaimana sih fungsi-fungsinya itu bisa berjalan dengan baik? Nah, dengan adanya konsumsi makanan secara seimbang, maka fungsi vital ataupun fungsi organ yang ada di tubuh kita akan bekerja secara baik. Baik itu organ yang di luar maupun organ yang di dalam. Selain itu, konsep gizi seimbang artinya tidak lebih maupun kurang. Nah, jadi ada dua konsep di sini, gizi kurang maupun gizi lebih. Nah, gizi yang kurang adalah gizi yang memang sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita kekurangan, ataupun misalnya kita kekurangan kalsium, kekurangan mineral, ataupun kekurangan vitamin. Nah, dengan kekurangan tersebut kita ataupun tubuh kita akan menimbulkan penyakit seperti kalau kekurangan kalsium itu seperti tulang rapuh, ataupun mudah kropos, dan ataupun gigi kita mungkin akan mudah berlubang. Itu jika kekurangan kalsium. Nah, untuk kelebihan sendiri ialah apabila konsumsi makanan berlebihan. Misalnya kebutuhan tubuh kita adalah di 5. Nah, jika kita mengkonsumsi lebih dari 5, misalnya kayak 7, 8, ataupun 10, maka akan menimbulkan penyakit juga. Namun penyakitnya mungkin akan sedikit berbeda dengan kekurangan. Misalnya seperti di dalam konsep bentuk tubuh kita, ataupun suatu kelebihan di dalam tubuh kita akan menampak secara fisik, contohnya seperti kelebihan karbohidrat. Nah, kelebihan karbohidrat dapat menimbulkan adanya obesitas. Nah, obesitas sendiri terjadi apabila kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Untuk itu kita perlu adanya pengaturan ataupun gizi seimbang dalam mengatur pola makan kita. Nah, misalnya jika kita kekurangan protein, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuh bisa terganggu. Misalnya kurang tinggi, misalnya, terus kita kelihatan pendek, ataupun pertumbuhan kita dan juga perkembangan tubuh kita sedikit berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, sementara kelebihan tadi seperti misalnya kayak kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, dan dapat meningkatkan kelebihan ataupun berat badan yang terlalu over. Selain itu, penyakit obesitas ataupun kelebihan gizi makanan akan menyebabkan penyakit yang lainnya seperti penyakit jantung dan diabetes. Nah, untuk gizi seimbang sendiri dapat menjaga berat badan ideal, memberikan energi yang cukup, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan mencegah berbagai masalah kesehatan.
inilah yang memberikan kita ataupun mengatur pola makan kita sehingga berat badan kita ideal. Nah, setiap manusia mempunyai pola ataupun berat badan ideal, dari mana berat badan ideal seseorang itu ditentukan oleh tinggi badan dan juga berat badan. Nah, apabila tinggi badan kita sesuai dengan berat badan kita, maka bisa dibilang ideal. Sedangkan jika berat badan dan tinggi badan tidak sesuai, lebih tinggi berat badan, maka bisa saja kita berada di tingkat yang normal ataupun kekurangan gizi. Sedangkan apabila tubuh kita berat badan kita lebih tinggi daripada tinggi badan kita, maka kemungkinan kita obesitas. Nah, bagaimana sih cara kita dapat mengatur ataupun dapat mengetahui tubuh ideal kita? Itu bisa dilihat dari berat badan kita dikali dengan tinggi badan, dan ada rumusnya. Mungkin untuk rumusnya sendiri akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk prinsip gizi seimbang sendiri, adalah ada beberapa prinsip gizi seimbang yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan untuk mengkonsumsi makanan dari kelompok utama seperti karbohidrat, protein, lemak, buah, dan sayur, serta sumber serat dengan porsi yang lebih tepat. Nah, misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah makanan pokok yang kita konsumsi, seperti nasi. Mungkin kalau orang-orang yang memang di luar negeri ataupun selain di Indonesia mungkin mengonsumsi gandum. Nah, gandum hampir sama mempunyai karbohidrat seperti nasi. Namun mungkin nasi agak lebih tinggi kandungan karbohidratnya. Untuk kandungan karbohidrat sendiri, apabila kita kelebihan karbohidrat, maka kemungkinan kita akan obesitas. Namun, jika kekurangan, berat badan kita akan turun sehingga kelihatan krempeng ataupun hampir tidak berdaging. Nah, untuk protein sendiri membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Apabila kita kekurangan protein, maka tubuh kita tidak akan berkembang. Berkembang di sini ialah adanya pertumbuhan ataupun suatu perkembangan dari tubuh, misalnya pertambahan tinggi maupun adanya pola pertumbuhan pada tubuh seperti pertumbuhan rambut, pertumbuhan kuku, dan lain sebagainya. Nah, untuk sayur dan juga buah-buahan itu tergantung pada tubuh seseorang. Misalnya ada orang yang memang mempunyai alergi pada sayur ataupun pada buah. Nah, ada konsep yang dimana apabila seseorang yang kekurangan alergi, dia bisa mengurangi porsi tersebut. Nah, alergi sendiri dapat terjadi karena adanya suatu zat yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Nah, untuk sayur dan buah-buahan, ada baiknya mengkonsumsi sayur-sayuran ataupun buah yang mengandung, kalau untuk sayuran mengandung zat besi, untuk buah-buahan itu mengandung vitamin A, B, C, dan D, atau vitamin yang bisa larut dalam lemak seperti vitamin A-D. Nah, kemudian untuk serat sendiri, mungkin jika di dalam tubuh kita serat nggak terlalu penting, namun serat menjadi peran yang memang membantu dalam proses perkembangan tubuh kita ataupun proses dalam pencernaan. Nah, dalam proses ini kita memerlukan serat. Selain itu ada juga mineral. Nah, mineral di dalam tubuh kita ini membantu dalam proses pencernaan ataupun mengurai protein-protein ataupun zat-zat senyawa yang telah kita makan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, pertama kita harus pastikan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Nah, sesuatu makanan yang banyak mengandung zat pengawet, maksudnya zat perasa yang terlalu berlebihan dapat juga berdampak bagi tubuh kita. Apalagi sekarang ada yang namanya produk-produk yang memang produk penyedap yang memang kurang bagus untuk tubuh. Nah, itu bisa dikurangi sehingga tubuh kita dapat menyerap secara baik. Kemudian
variasikan menu makanan Anda agar mendapat berbagai gizi yang dibutuhkan. Nah, ketika kita membawa bekal ataupun membeli makanan ataupun kita membuat sendiri, jangan lupa variasikan makanan kita. Seperti konsep 4 sehat 5 sempurna. Misalnya adanya buah-buahan, sayur-sayuran, karbohidrat, dan juga air. Kemudian untuk keempat itu perhitungan kebutuhan kalori harian sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Nah, untuk pengukurannya sendiri tergantung pada jenis kelamin, usia, dan juga aktivitas pada tubuh. Apabila kelamin kita biasanya untuk wanita mempunyai variasi makanan ataupun jumlah makanan yang lebih sedikit dibandingkan pria, sedangkan pria membutuhkan lebih karena beraktivitas yang lebih banyak. Kemudian untuk usia, biasanya untuk usia-usia lansia membutuhkan makanan yang memang sedikit berbeda dengan orang yang memang umurnya masih dibilang masih muda. Kemudian untuk pedoman, ada yang kelima, yaitu jangan lupa untuk minum air putih yang cukup setiap hari. Nah, untuk air putih sendiri jangan lupa kita minum 2,4 liter per hari ataupun sekitar 8 gelas lah, 8 gelas besar. Dan hal tersebut harus diimbangi ya antara mineral dan juga makanan. Untuk pedoman gizi seimbang, yaitu di Indonesia kita memiliki pedoman gizi seimbang atau PGS yang bisa menjadi panduan dalam menerapkan pola makan sehat. Nah, PGS terdiri dari 4 pilar utama, yaitu konsumsi aneka ragam makanan, menerapkan pola hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Untuk konsumsi aneka ragam makanan atau PGS merekomendasikan untuk mengkonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah dengan porsi tertentu setiap harinya. Pola hidup bersih mencakup cara mengelola makanan yang benar, serta memilih makanan yang aman dan bergizi, serta menjaga kebersihan lingkungan, serta aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik juga tergantung pada tubuh kita, sehingga adanya aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh dan membakar kalori yang berlebihan. Sedangkan mempertahankan berat badan normal dapat dicapai dengan mengatur asupan dan pengeluaran energi yang seimbang. Nah, manfaat gizi seimbang, dengan menerapkan konsep gizi seimbang, Anda akan merasakan banyak manfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah mencegah masalah gizi ganda seperti kekurangan ataupun kelebihan gizi, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, kanker, dan juga lainnya. Kemudian untuk gizi seimbang juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak. Jadi ini khusus pada anak-anak mempunyai harus menjaga pola makan seimbang, khususnya harus dijaga dalam zat proteinnya, jadi harus cukup dan tidak berlebihan. Nah, untuk anak-anak dapat meningkatkan menjaga kebugaran dan kualitas dan vitalitas pada orang dewasa dan lansia. Kemudian mungkin nah, mungkin ada sedikit penyampaian dari saya. Nah, mungkin jangan lupa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan juga mengatur pola makan. Nah, apabila kita mengatur pola makan dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan tubuh ideal dan juga menjaga kesehatan. Selain itu, mungkin saya sampaikan bahwa menjaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup. Nah, dengan kekurangan istirahat, tubuh kita juga akan mengalami sakit. Mungkin contohnya itu seperti saya kekurangan pada istirahat, sehingga ketika kita istirahat namun pola makan kita seimbang namun kurangnya istirahat juga memberikan ataupun berdampak ke dalam kesehatan. Kesehatan merupakan suatu hal yang kita inginkan tentunya kan. Pada ada sih orang yang mau sakit-sakitan ya kan. Nah, dengan hal tersebut kita harus menjaga pola seimbang tubuh kita.
Nah, mungkin itulah pembahasan lengkap tentang konsep gizi seimbang dan memanfaatkan bagi kesehatan. Saya harap vlog ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan pola gizi yang seimbang. Mulailah melakukan perubahan kecil pada pola makan Anda, seperti menambah porsi sayur dan buah. Nah, jangan pernah mengasingkan buah maupun sayuran yang tidak Anda suka. Biasanya itu kayak sayuran yang hijau. Walaupun semua sayuran itu hijau, tapi ada juga yang memang seperti wortel yang nggak hijau. Namun jangan dibanding-bandingkan antara memang yang hijau sama enggak. Kalau di konsep Upin Ipin itu kayak makan rumput, sebenarnya sih ada konsep yang seperti itu. Nah, kemudian mengurangi gorengan, jangan terlalu banyak makan gorengan. Biasanya anak muda sering kayak gitu. Nah, serta lebih banyak bergerak dan aktivitas fisik dengan setiap hari. Konsisten adalah kunci dalam menerapkan gaya hidup sehat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk membagikan vlog ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa lagi. Dah.